Selanjutnya ada bidang-bidang manajemen. Yang pertama manajemen produksi, kegiatan untuk memproduksikan penggunaan sumber daya atau daya alat sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dana secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah yang pertama perencanaan produksi, yaitu kegiatan yang meliputi rancangan produk, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak secara rancangan pekerjaan. Yang kedua ada perorganisasian dalam produksi, yaitu kegiatan penentuan struktur organisasi produksi dan penetapan sistem kerja yang tepat. Dan yang ketiga penggerakan dalam produksi, yaitu kegiatan pemberian motivasi, perintah pengarahan koordinasi pada bagian produksi agar berjalan dengan baik. Dan yang keempat ada pengawasan dalam produksi, yaitu merupakan tindak koreksi dalam proses produksi. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produk ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran adalah satu, perencanaan pemasaran, yaitu kegiatan perencanaan di bidang produksi, pasar dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dalam pendistribusian produk. Yang kedua, perorganisasian pemasaran, yaitu kegiatan menciptakan struktur organisasi pemasaran yang baik guna melakukan pendistribusian produk ke pasar. Yang ketiga ada penggerakan pemasaran, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian motivasi, koordinasi maupun komunikasi setiap sub bagian distribusi agar berjalan dengan baik. Yang terakhir pengawasan dalam pemasaran, yaitu kegiatan pengawasan terhadap seluruh saluran distribusi produk maupun penilaian atas hasil yang diperoleh. Manajemen pemasaran akan berhasil dengan baik jika didukung oleh 4 orang komponen. Didukung oleh 4 komponen yang sering disebut dengan marketing mix, yaitu pertama ada produk, yang kedua ada harga atau price, yang ketiga saluran distribusi atau place, yang keempat ada promosi atau promotion. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan dana serta pengawasannya. Fungsi utama manajemen keuangan antara lain ada yang pertama yaitu sebagai sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang kedua ada penggunaan dana. Dana yang ada pada perusahaan harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar nilai perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada pengawasan penggunaan dana, yaitu dana yang ada harus diawasi penggunaannya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian. Kemudian yang keempat yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Adapun kegiatan manajemen personalia ini terdiri atas yang pertama ada pengadaan pegawai, yaitu kegiatan ini menyangkut penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, analisis jabatan dan proses seleksi. Yang kedua ada pengembangan tenaga kerja, yaitu kegiatan ini menyangkut pengembangan diri tenaga kerja baik melalui diklat, mutasi, delegasi, promosi dan konseling. Yang ketiga ada pemberian kompensasi, yaitu kegiatan ini menyangkut penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. Yang keempat yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah ilmu dan seni
perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Adapun kegiatan manajemen personalia ini terdiri atas yang pertama ada pengadaan pegawai, yaitu kegiatan ini menyangkut penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, analisis jabatan dan proses seleksi. Yang kedua ada pengembangan tenaga kerja, yaitu kegiatan ini menyangkut pengembangan diri tenaga kerja baik melalui diklat, mutasi, delegasi, promosi, dan konseling. Yang ketiga ada pemberian kompensasi, yaitu kegiatan ini menyangkut penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. Yang keempat ada pengintegrasian, yaitu kegiatan yang menyangkut penentuan sistem pengupahan maupun pemberian insentif bagi pegawai. Dan yang terakhir pemanfaatan personalia, yaitu kegiatan ini menyangkut pendayagunaan tenaga kerja yang meliputi motivasi, pemberhentian, dan pensiun. Dan yang kelima ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini yaitu cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dan kemudian dalam manajemen administrasi atau akuntansi ini ada beberapa tahapan, antara lain yang pertama ada pengumpulan data, kemudian pencatatan data, pengelompokan data, laporan, dan penafsiran data. Selanjutnya ada manajemen dalam kegiatan sekolah. Manajemen sekolah digunakan untuk mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal. Tujuan manajemen sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Fungsi-fungsi manajemen sekolah. Menurut Daryanto, yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan terhadap kegiatan penerimaan siswa baru, kemampuan hasil belajar awal dan persiapan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. Yang keempat ada evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, proses, output, dan outcome. Selanjutnya terdapat bidang-bidang manajemen sekolah. Nah, yang pertama ini ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum dan program pembelajaran merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran pembinaan dan proses belajar mengajar. Fungsi perencanaan berperan penting dalam penyusunan perencanaan kerja tahunan. Dengan perencanaan yang baik akan tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan berkaitan dengan mengidentifikasian peserta didik agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik mempertimbangkan kompetensi peserta didik. Dengan manajemen ini akan tertanam rasa cinta peserta didik terhadap sekolah. Lalu yang ketiga yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pihak sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada peserta didik secara optimal. Salah satu bentuk pelayanan kepada peserta didik yaitu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran dapat berlangsung efektif. Lalu yang keempat yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan masyarakat menjadi salah satu sarana komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Pihak sekolah sebaiknya menjalin hubungan dengan masyarakat secara harmonis untuk membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. Lalu yang kelima yaitu manajemen tenaga pendidikan. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah ditentukan oleh keberhasilan mengelola tenaga guru yang tersedia di sekolah. Berkaitan dengan manajemen ini,
kepala sekolah memberi tugas dan pembagian kerja kepada guru. Tugas yang terencana dan terprogram akan menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu ada manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan dan pembiayaan berkaitan dengan anggaran atau keuangan sekolah. Perencanaan dan alokasi keuangan secara efektif dan efisien menghasilkan organisasi sekolah yang berkualitas. Lalu yang ketujuh yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus dapat berupa bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan potensi diri peserta didik. Pihak sekolah dapat menyusun program kerja sesuai kebutuhan peserta didik. Layanan khusus yang terpenuhi akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu ini merupakan cara yang dapat Anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan OSIS. Organisasi siswa intrasekolah atau yang dikenal dengan OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Untuk mewujudkan fungsi sebagai wadah kegiatan siswa, OSIS harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain dalam mengadakan latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Selanjutnya, tujuan utama OSIS. Yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar sekolah. Yang kedua, mendorong sikap jiwa dan semangat kesatuan dan kesatuan di antara para siswa sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih memantapkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Saya akan melanjutkan. OSIS sebagai suatu organisasi memiliki beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuannya. Sebagai suatu organisasi, OSIS juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan agar OSIS tetap hidup. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar OSIS tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama, sumber daya. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, koordinasi kegiatan yang sejalan dalam tujuannya OSIS. Yang keempat, ada pembaharuan. Yang kelima, ada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar. Dan yang terakhir, ada terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Dari faktor-faktor yang saya sudah sebutkan ini, faktor manusia yang paling penting. Hal ini dikarenakan keberhasilan atau kegagalan OSIS tergantung pada manusia yang terlibat dalam organisasi siswa ini. Untuk alasan ini perlu ada pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus untuk kalangan pengurus dan juga anggota OSIS. Bentuk pelatihan itu antara lain dapat berupa pelatihan kepemimpinan dan juga wawasan wiyata mandala. Ya, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan